Ini tentunya sebuah pukulan yang sangat berat ya buat kita semua, terutama juga untuk keluarga, mengenai kejadiannya sampai almarhum Alvaro sudah ketemu juga, ditemukan juga. Saya belum bisa bicara banyak ya, karena itu bukan ranah kami, itu ranah kepolisian. Biar nanti pihak kepolisian yang akan menjelaskan. Yang Kasus hilangnya bocah 6 tahun yakni Alvaro Kiano mulai terungkap setelah ayah tirinya bernama Alex Iskandar ditetapkan sebagai pelaku penculikan sekaligus pembunuhan sang bocah. Untuk menghilangkan kecurigaan, Alex diduga menyusun skenario rapi dengan berpura-pura membantu keluarga mencari Alvaro selama berbulan-bulan. Ia bahkan ikut mendampingi kakek Alvaro, membuat laporan polisi dan mencetak poster anak hilang untuk disebar ke berbagai lokasi. Aksi manipulatif tersebut membuat keluarga sama sekali tidak mencurigai, hingga akhirnya kerangka yang diduga jasad Alvaro ditemukan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Anas Furkan. Halo, selamat sore rekan Anas. Baik, bisa dilaporkan bagaimana proses polisi mengungkap misteri hilangnya Alvaro hingga akhirnya menetapkan ayah tirinya sebagai pelaku penculikan sekaligus pembunuhan. Ya, baik. Eh, Terima kasih Anggra. Saat ini saya sedang berada di rumah duka di kediaman kakek dari Alvaro Kiano Nugroho di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga, terutama setelah mendengar kabar bahwa jasad Alvaro telah ditemukan. Dan dalam kasus ini, polisi juga telah menangkap dan menetapkan satu orang tersangka yang merupakan ayah tiri dari Alvaro yang bernama Alex Iskandar. Tribun Jakarta tadi juga sudah mewawancarai kakek dari Alvaro, yakni Tugimil. Pihak keluarga tidak menyangka bahwa pelaku penculikan sekaligus pembunuhan dari bocah Alvaro ini merupakan ayah tiri dari korban sendiri. Selama ini pihak keluarga mengenal sosok Alex Iskandar sebagai pribadi yang baik, baik itu terhadap warga sekitar, tetangga, maupun kepada Alvaro sendiri. Dalam proses penculikan dan pembunuhan ini, Alex Iskandar diduga menyusun skenario dengan berpura-pura menawarkan bantuan kepada Tugimin untuk membuat laporan polisi. Menurut Tugimin, Alex lah yang menemani dirinya saat membuat laporan polisi di Polsek Pesanggerahan, yang akhirnya laporan polisi itu dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Alex juga sempat beberapa kali ikut dalam proses pencarian dari Alvaro. Dan tak hanya itu, Alex juga yang membuat poster berisi foto dan juga pemberitahuan tentang hilangnya Alvaro, juga termasuk ciri-ciri dari Alvaro sendiri. Kemudian poster tersebut disebarluaskan kepada warga dan disebar ke atau ditempel-tempel ke sejumlah lokasi di sekitar kediaman dari Alvaro. Anggra. Baik rekan Anas, lalu bagaimana reaksi dari keluarga Alvaro terkait sikap Alex selama masa pencarian korban? Ya, Alex sendiri berdasarkan keterangan dari kakek Alvaro, yakni Tugimin, Alex dikenal memiliki kepribadian yang baik, termasuk terhadap Alvaro Kiano sendiri. Bahkan hampir semua permintaan dari Alvaro menurut Tugimin selalu dipenuhi oleh Alex. Dan 2 hari sebelum Alvaro dinyatakan hilang atau pada tanggal 4 Maret 2025, Alex disebut sempat mendatangi rumah kediaman Alvaro dan mengajaknya untuk membelikan mainan
Dan disitulah pihak keluarga tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap Alex. Dan Alex juga sempat beberapa kali diperiksa oleh pihak kepolisian dan tidak ada petunjuk bahwa Alex merupakan pelaku hingga akhirnya polisi menemukan bukti keterlibatan Alex dalam hilangnya Alvaro. Baik rekan Anas, lalu bagaimana proses penemuan kerangka manusia yang diduga sebagai jasad Alvaro ini? Ya, kerangka manusia yang diduga merupakan jenazah dari Alvaro Kiano Nugroho ditemukan di jembatan Cilalai, tepatnya di semak-semak di dekat tumpukan sampah di kawasan Kabupaten Tenjo, Kecamatan Tenjo, maksud saya di Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan dari nenek dari Alvaro, warga sekitar sempat mencium bau tidak sedap, dan saat itu Alex berdalih bahwa bau yang diciumnya berasal dari bangkai anjing. Namun tak lama kemudian polisi melakukan penyisiran di lokasi hingga akhirnya menemukan kerangka manusia yang diduga merupakan jasad Alvaro. Dan saat ini kerangka manusia yang diduga jenazah korban itu telah dibawa ke RS Polri, dan pihak RS Polri masih menunggu kedatangan dari ibu dari Alvaro sendiri yang diketahui bekerja di luar negeri dan diperkirakan akan tiba di RS Polri pada sore nanti untuk menjalani tes DNA. Anggra. Baik rekan Anas, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Ya, pihak kepolisian sendiri masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan bahwa kerangka manusia yang diduga jasad Alvaro memang memiliki identitas yang merupakan Alvaro Kiano Nugroho. Dan setelah nantinya hasilnya dinyatakan cocok, maka polisi akan melakukan proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan adanya dugaan adanya pelaku lain, kemungkinan adanya dugaan pelaku lain dalam kasus hilangnya atau kematian dari Alvaro ini. Baik rekan Anas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, ini tentunya sebuah pukulan yang sangat berat ya buat kita semua, terutama juga untuk keluarga, mengenai kejadiannya sampai almarhum Alvaro sudah ketemu juga, ditemukan juga. Saya belum bisa bicara banyak ya, karena itu bukan ranah kami, itu ranah kepolisian. Biar nanti pihak kepolisian yang akan menjelaskan. Yang pasti dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi. Kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian, dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia ini kan juga terus intens berkoordinasi, termasuk diantaranya oleh pihak kepolisian dan juga ibu korban. Apa yang kemudian terakhir disampaikan dan apa catatannya terkait dengan kasus anak hilang yang ada di Jakarta? Iya, tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka, dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Terus juga mungkin ya sistem
sistem penguatan perlindungan anak itu memang harus ditingkatkan gitu. Baik, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Izin Bapak, sekali lagi kami tentunya turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi. Pak, informasi yang terakhir kami dapatkan, ini saat ini ibu dari korban sudah dalam perjalanan, boleh izin Pak, dalam perjalanan menuju ke Jakarta, apa betul Pak? Betul. Sekarang lagi dalam perjalanan, namun kita belum bisa komunikasi karena mungkin dalam perjalanan kan kita nggak tahu ya dari perjalanan itu. Sampai sekarang juga belum bisa dihubungin gitu. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Artinya dari Medan atau Malaysia Pak? Dari Malaysia, iya. Komunikasi terakhir Bapak dengan Ibu Arum seperti apa Pak? Ya, komunikasi terakhir itu setelah mendapat informasi dari Ibu Kapolsek kemarin sore antara pukul 18.20 menit itu kita bisa komunikasi dan ya menyatakan bahwa anak saya Arum itu ya menangislah, namanya kehilangan anak yang sudah hilang sudah diketemukan dan posisi dalam keadaan sudah meninggal itu. Akhirnya kita juga hanya bisa udah sabar, kita sabar. Mungkin ini ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga supaya kita tabah. Kita doakan anak kita, kalau memang itu anak kita nanti dites DNA betul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Setibanya di Jakarta nanti langsung tes DNA atau seperti apa? Ya, nanti kita koordinasi dengan Ibu Kapolsek maupun dari Polres untuk menuju ke Rumah Sakit Polri untuk tes DNA. Baik, gitu. Bapak mohon izin sekali lagi, mohon maaf Pak kalau kami harus menanyakan hal ini. Informasi yang kami dapatkan, Bapak sempat mendapat keterangan dari Ibu Kapolsek terkait dengan kondisi dari terduga pelaku atau ayah tiri korban. Apa yang bisa Bapak sampaikan Pak terkait dengan kondisi itu? Sebetulnya kalau mengenai kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku itu bukan ranah saya sebetulnya, karena kita tidak boleh membuka hak-hak dari pihak kepolisian, terutama dari nanti yang akan menyampaikan dari pihak Polres. Tapi sempat disampaikan Pak bahwa dalam kondisi meninggal begitu Pak? Iya, kalau dalam kondisi meninggal memang disampaikan kita, tapi sebetulnya itu meninggal cucu saya ya, bukan ini ya, bukan pelaku ya. Kalau yang meninggal itu dikatakan meninggal itu cucu saya. Nah, kalau nanti boleh ditanyakan di kantor kepolisian aja. Baik. Iya. Terima kasih banyak Pak Ugimi. Oke. Bisa nggak hari ini datang ke Polres? Ya. Oke Pak, siap. Saya bilang kan gitu. Saya datang ke sana kira-kira jam apa ya? Waktu itu masih pagi juga, agak jam 10-an lah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus saya buat laporan di sana, di BAP lagi. Artinya kita ditanya seperti yang semula, yang sudah kan gitu kan. Hanya ada tambahan-tambahan yang istilahnya tambahan untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk menambah kekurangan-kekurangan yang diperlukan oleh penyidik gitu kan. Nah sudah itu saya pulang, artinya kita pulang tetap kita mencari juga, tetap mencari Alvaro, keberadaan Alvaro itu di mana gitu sebenarnya. Udah kita pulang, setelah pulang belum ketemu juga, ya udah kita sambil menunggu dari pihak kepolisian, kita berusaha semampu kita untuk bertanya kepada ya orang-orang yang ngerti lah gitu kan. Nah akhirnya itu pun juga jawabnya pada orang-orang yang saya tanya itu jawabnya apa? Anaknya ada Pak, sehat, cuman diurus, dibilang gitu kan, diurus. Di mana ya Pak? Nah ini saya belum mendapat petunjuk Pak, katanya bilang gitu kan. Belum dapat petunjuk, berarti kan nggak jelas gitu kan, karena nggak ada petunjuk juga nggak jelas kan. Nah sudah begitu tetap kita berusaha terus, yang dekat
yang jauh itu kita tetap mencari dan bertanya keberadaan cucu saya Alvaro Kiano ini di mana sebenarnya kan gitu. Nah, udah itu saya jalan lagi yang cari informasi, saya cari di daerah-daerah sekitar Jatinegara yang tempat kumuh-kumuh itu, barangkali ada di sana gitu. Ternyata juga nggak ada juga gitu. Nah sudah itu saya sudah buat laporan yang tanggal 14 itu saya didatengin dari kepolisian lagi di sini untuk mengecek lokasi tempat kejadian. Nah, dicek masjid di rumah, dicek sampai jalan ke depan tempat main dicek. Nah, terus terakhir itu di masjid dicek juga, dinaik ke lantai 2 ke gang-gang kecil aja juga dia samperin gitu, dia cari gitu. Ternyata di situ nihil juga, nggak ada juga. Nah, sudah seperti itu, tetap kita berupaya terus. Nah, akhirnya saya tetap mencari dengan secara juga alternatif. Alternatif itu artinya kita pakai orang pintar, paranormal gitu. Itu kita cari. Cuman ya semua rata-rata mengatakan bahwa anak itu ada dan diurus orang katanya. Sehat lagi begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.